Ya, terkait dengan kebijakan syarat vaksinasi untuk pelayanan publik, Ombudsman secara prinsip mendukung apabila ketersediaan vaksin telah merata di seluruh daerah sehingga target vaksinasi bisa tercapai, kekebalan imunitas juga tercapai, dan akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi juga mudah. Namun hingga saat ini berdasarkan hasil koordinasi kami dengan berbagai pihak dan juga stakeholder, pemerataan vaksinasi sampai sekarang belum bisa dicapai. Jadi secara regulasi, walaupun belum ada sanksi yang ditetapkan, namun kami berharap bahwa jangan sampai masyarakat terkorbankan yang tidak dapat menerima hak-haknya sebagai penerima pelayanan. Ya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi terkait dengan kebijakan usulan vaksin yang dijadikan dasar untuk pemberian pelayanan publik, seyogyanya belum dapat diimplementasikan. Pertama, dapat diterapkan khususnya kepada daerah-daerah yang sudah mempunyai tingkat vaksinasi tinggi. Sebagai contoh, DKI yang sudah mengklaim 80% capaian vaksinasi dari warganya. Karena jika diterapkan secara serentak di seluruh daerah, maka akan terjadi diskriminasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum tervaksinasi. Alasan kami adalah satu, memang saat ini penolakan vaksinasi sudah jauh menurun, malah yang muncul adalah animo masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Namun di atas sisi lain, sentra vaksinasi yang terbatas, jumlah vaksin yang terbatas, karena itulah kita berharap bahwa syarat ini juga tidak otomatis dilaksanakan. Lalu juga tadi saya sebutkan stok dan distribusi vaksin masih terkendala, baik sarana angkut, daya jangkau, tenaga vaksinator, dan juga pusat-pusat sentra vaksinasi itu juga terkendala. Lalu penyediaan vaksin sementara ini distribusinya masih dilakukan pada daerah yang penyerapannya tinggi. Jadi di mana ketika satu daerah cepat habis, maka itulah yang didistribusikan kembali. Padahal di satu daerah lain juga masih banyak yang membutuhkan, namun dikarenakan ada kendala daripada distribusi, maka distribusi vaksin dari pusat ke daerah itu juga terbatas. Keempat adalah terjadi penyebab masyarakat belum vaksin adalah masih banyak masyarakat yang baru sembuh atau baru pulih, sehingga memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan menurut kedokteran untuk menerima vaksinasi, sehingga jadi akhirnya masih banyak juga keterbatasan. Dan terakhir adalah sentra vaksinasi yang jelas padat, terbatas, dan jika dilakukan sentra vaksinasi secara mandiri baik oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok lain di luar pemerintah, biaya yang muncul itu adalah sangat tinggi. Karena itulah menjadi salah satu kendala kenapa kami melihat itu. Lalu saran kami adalah terkait dengan persyaratan itu perlu diperhatikan ketersediaan dan pembuatan target vaksinasi di masing-masing daerah. Jadi kita akan membandingkan antara jumlah penduduk, jumlah yang sudah didistribusikan, dan juga berapa capaian tingkat kekebalan komunal tersebut. Yang kedua adalah perlunya pengawasan berjenjang dan inovasi mekanisme dalam pelaksanaan vaksinasi untuk mengurai kerumunan massa, misalnya pengaturan jam, hari bagi peserta vaksinasi, dan ketiga perlunya peningkatan keteraturan distribusi vaksin dari pusat ke daerah. Sejak awal pandemi, di mana juga banyak hal yang kami soroti, dan ketika sudah mulai vaksinasi adalah salah satu poin penting dalam penanganan ini. Ombudsman selalu aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik terkait dengan data, capaian, dan percepatan.
kami kan sangat concern terhadap program pencegahan COVID ini melalui vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang vaksinasi ini belum didistribusikan secara merata, keterbatasan stok vaksin yang kecil, sedangkan tingkat penularannya sendiri masih belum dapat dikendalikan di semua daerah. Ya, jadi Ombudsman sudah melakukan pertemuan dan diskusi dengan stakeholder utama terkait vaksin pusat dan daerah. Sebagai contohnya adalah kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan. Jadi perlu dilakukan percepatan pelaksanaan vaksin yang merata di seluruh Indonesia, terutama untuk peserta didik dan tenaga mengajar terkait dengan PTM ini. Mengapa? Karena mereka lah personal yang sangat terkait dengan itu. Namun itu bukan hanya satu hal. Yang dipentingkan adalah bagaimana kesiapan satu daerah untuk satu adalah misalnya terkait dengan transportasi. Seperti kita ketahui, belajar di sekolah secara luring itu bukan hanya masalah pertemuan murid dan tenaga pengajar di sekolah, tapi bagaimana misalnya transportasi, perjalanan dari rumah ke sekolah ke rumah. Nah, disitulah risikonya penularan selain juga di sekolah. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana kondisinya. Lalu yang kedua adalah pengawasan protokol kesehatan di sekolah. Ini juga harus penting. Kenapa? Apakah kita harus mengandalkan dinas kesehatan dan dinas pendidikan? Sepertinya tidak memungkinkan, apalagi untuk daerah yang sekolahnya banyak. Sehingga perlu ada pelibatan misalnya dengan komite sekolah untuk melakukan pengawasan. Ya, lalu yang kedua adalah bagaimana mitigasi jika terjadi satu hal yang buruk. Nah, cepat misalnya ada misalnya level satu daerah yang berubah-ubah, misalnya dari 2 ke 3, 3 ke 4 atau turun. Nah, itulah bagaimana fleksibilitas dan kesiapan daripada instansi terkait, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, itu juga perlu ditingkatkan. Karena itu terkait dengan PTM, kami Ombudsman tetap menyarankan satu adalah fokus utama pada keselamatan baik peserta maupun juga tenaga pengajar. Itu yang paling penting. Karena apapun juga anak-anak memang memerlukan pendidikan, memang memerlukan suasana kembali ke sekolah, namun kita juga harus menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan adalah hal yang utama. Sama kita harus melihat dulu jalur. Memang Ombudsman akan memperhatikan itu karena apapun juga PCR adalah salah satu metode untuk mendeteksi dan itu sangat penting dalam penanganan COVID. Lalu dalam penetapan harga alat tes COVID ya baik PCR atau antigen, memang itu sudah merupakan kewenangan dari pemerintah. Dan kita ketahui bahwa ada pengumuman dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 Agustus yang lalu harga tes PCR sudah turun. Itu karena sebetulnya karena ada reaksi masyarakat yang membandingkan harga-harga tes PCR di berbagai negara. Hal itu juga saya mendorong Presiden memerintahkan untuk menurunkan harga. Namun kami melihat sebetulnya ini adalah pemerintah masih bersikap reaktif, bukan antisipatif ataupun juga sudah memperhitungkan penurunan harga itu secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi juga harga bahan baku investasi. PPKM jelas itu adalah salah satu program yang memang ditujukan untuk menekan mobilitas warga dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Ombudsman sejak awal juga sudah untuk mengamati karena apapun juga PPKM akan berdampak dari banyak hal. Misalnya di beberapa daerah
daerah, kemudian perwakilan Banten yang sudah memantau titik-titik penyekatan, lalu juga banyak lagi perwakilan lain misalnya di Jawa Tengah yang juga sudah mulai melihat bagaimana jalannya layanan publik di daerah. Kami juga banyak melakukan. Lalu kalau pandangan Ombudsman mengenai kebijakan PPKM ini mulai dikatakan adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pergerakan virus sebetulnya. Jadi manusia dari masyarakat virus. Namun di lapangan terlihat bahwa kepatuhan itu masih sekedar masih tataran aturan. Dimana kalau kita melihat pada lingkungan yang lebih kecil, pada skop yang lebih kecil, misalnya di kelurahan atau rumah ke RW, maka tingkat pengetatan mobilitas warga itu juga masih kurang dipatuhi. Nah ini juga yang menjadi hal yang penting perlu diperhatikan. Lalu yang kedua terkait dengan PPKM ini dengan keterbatasan mobilitas, artinya juga ada keterbatasan bagi sebagian masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Nah, salah satunya memang pemerintah sudah menerbitkan atau mengeluarkan program-program bansos. Namun kalau seperti kita ketahui sekarang, bansos sendiri juga masih ada kendala-kendala yang memang juga menjadi kewenangan kami untuk mengawasi, mengkritisi, dan memberikan saran-saran perbaikan. Ya, sampai sekarang kami belum membahasnya karena memang ada 2 vaksin di Indonesia yang rencananya dibuat, yaitu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Namun karena masih dalam tahap mereka dalam penyusunan, di mana berita terakhir mengatakan bahwa vaksin Nusantara sudah mencapai tahapan uji klinis 2, sedangkan merah putih sendiri masih dalam tahap lab. Karena itu kami juga belum mendalami lebih. Oke. Selain suplai vaksin yang perlu ditambah, pemerintah juga harusnya juga memperoleh berbagai jenis vaksin. Namun kita juga harus ketahui bahwa produsen vaksin terbanyak dan tercepat saat ini adalah produsen dari Sinovac, sehingga pemerintah apapun juga dengan kondisi masyarakat yang jumlahnya sangat tinggi dan kita memerlukan kecepatan dan juga ketersediaan vaksin yang cukup banyak, sehingga apapun juga memang pemerintah mengambil langkah yang sangat darurat ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan melalui Sinovac. Memang sangat disayangkan jika ada pembatasan terhadap misalnya ibadah haji ataupun berkunjung ke satu negara lain dengan merek vaksin, karena juga seperti kita ketahui riset mengenai efeksi daripada vaksinasi berbagai merek pun juga banyak hasilnya dan akhirnya dikembalikan lagi kepada kebijakan negara-negara tersebut. Nah, terkait dengan misalnya tadi balik mengenai haji, mungkin ada baiknya pemerintah Indonesia juga dengan pemerintah Arab Saudi untuk bisa berdiskusi, membicarakan apakah memang syarat itu sangat menjadi hal yang utama ya, karena apapun juga kita ketahui jemaah haji di Indonesia adalah jemaah haji yang paling banyak di dunia, karena itu juga perlu ada pertimbangan. Mungkin dan itu juga bisa dilakukan pemerintah melalui misalnya ada komunikasi atau negosiasi mengenai hal tersebut. Jadi kalau kami sekali lagi adalah selain mendorong juga pemerintah Indonesia juga mencari vaksin-vaksin yang dapat diterima oleh negara Arab Saudi, tapi juga penting adalah bagaimana menyesuaikan keadaan dunia saat ini.